Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati para asatid, dewan guru, anggota yayasan, dan juga para bunda TK plus Al-Islah serta para undangan wali santri, bapak ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana TK plus Al-Islah sudah menyelesaikan pendidikan adik-adik selama 2 tahun ini. Memang tugasnya sangat berat, maka dari itu kami selaku ketua yayasan mengucapkan terima kasih kepada para bunda, para guru-guru TK khususnya yang telah berat memikul beban tanggung jawab selama diserahkan anak-anak kepada kalian. Tentunya ini adalah tanggung jawab mereka, tanggung jawab kami, tanggung jawab kita semuanya selaku orang-orang yang ada di dalam lingkungan pendidikan Pondok Al-Islah ini. Tes Pak, kurang-kurang ranjing Pak, sakit. Berat, suaran berat. Tes. Bapak Ibu sekalian, tes 1. Bapak Ibu sekalian, tentunya anak ini, mohon maaf saya tidak bicara sama adik-adik ya, enggak bisa bicara sama anak-anak. Kalau bunda mungkin bisa bicara sama mereka. Saya mau bicara sama bapak sama ibu saja. Jadi mohon didengarkan. Para bapak ibu sekalian, anak ini adalah aset yang paling penting dan sangat dibutuhkan. Jadi keturunan itu adalah sangat diharapkan dalam kehidupan manusia. Bapak ibu berkeluarga, pasti yang sangat diharapkan adalah keturunan, bukan kekayaan. Oke, boleh memang mengharapkan sebuah kekayaan, uang banyak, punya mobil, sebuah harapan. Tapi yang paling ditakuti harus mempunyai anak. Yang paling ditakuti adalah anak-anaknya tidak menjadi soleh dan solehah. Yang insya Allah di TK plus ini anak-anak tetap kita jadikan anak soleh dan solehah, bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun beratnya seorang bunda mengajari anak-anak dari bismillah sampai fatihah sampai niat sholat dan lain sebagainya, mereka sudah hafal semuanya. Susah, repot mengajari anak-anak TK. Bapak ibu hanya tinggal menerima begitu saja di rumah, tapi yang bergerak maksimal adalah bunda-bunda TK. Bapak ibu hanya meneruskan saja di rumah. Makanya kami mohon apa yang telah didapat di pondok ini dibiasakan di rumah. Apa yang sudah didapat di TK Al-Islah dibiasakan di rumah dengan bacaan doa-doanya, sholatnya, hafalannya, dan lain sebagainya.
Kalau kita tidak punya keturunan, Pak, bingung apa yang nanti kita harapkan. Nabi Zakaria kawin 40 tahun nggak punya anak. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, curhat sama Allah, ya Allah, aku ini sudah 40 tahun ya Allah berkeluarga, tapi aku nggak punya anak. Bagaimana ini? Siapa yang akan mendoakan saya? Siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan memperjuangkan harta saya? Siapa yang akan meneruskan doa-doa saya, perjuangan saya? Walamma da'a Zakaria rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa pada Allah dengan semangat, khusyuk. Qad wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa kanat imraati 'aqiran. Ya Allah, saya curhat ya Allah, bagaimana saya ini enggak punya anak. Tulang-tulangku sudah merapuh, saya sudah tua ya Allah. Ubanku sudah mulai memutih, saya mau mati. Sedangkan istriku mandul, akhirun, mandul tanpa bisa di anak. Tapi dengan doanya yang khusyuk, Allah berikan anak putra yang soleh namanya Yahya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Siapa yang akan mendoakan kita kalau sudah kita mati, Bapak Ibu? Kita meninggal, anak kita nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa baca Bismillah. Siapa yang akan mendoakan? Ngunjengake tentang kebenaran, pun gelem tentang gena. Kalau anaknya yang soleh, insya Allah setiap saat akan didoakan oleh anak-anaknya. Makanya selama ini saya dengar, tadi barusan yang baca Al-Quran, Masya Allah, sudah fasih, baca Bismillah fasih, baca Fatihah fasih, baca Al-Quran fasih. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, ada sebuah kisah dalam kitab, satu keluarga di mana bapaknya adalah pelaku dosa, pendosa, dari dosa yang paling kecil sampai yang paling besar dikerjakan, dosa dari ujung barat sampai ke ujung timur dikerjakan. Bapaknya pelaku dosa, Masya Allah. Ibunya sedang hamil umur 8 bulan. Besok hari bapaknya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Begitu meninggal dunia, di dalam kubur disiksa dengan siksa adab yang sangat pedih, luar biasa siksanya. Begitu umur 9 bulan kandungan ibu, melahirkanlah sebuah anak laki-laki. Terus sekolah potrana, dingajikan, disekolahkan anaknya sehingga bisa fasih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu anaknya sudah fasih membaca Bismillahirrahmanirrahim, siksa bapak yang ada di dalam kubur berhenti siksanya. Wahai Allah, kata bapak tadi, kenapa engkau hentikan siksa ini ya Allah? Kenapa ya Allah? Aku banyak dosanya ya Allah. Allah menjawab, bagaimana aku menyiksamu? Aku malu, anakmu sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan Bismillah, belum hafalannya, belum doanya, belum ngajinya, belum sholatnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita syukuri anak-anak kita yang sudah bisa membaca Bismillah, bisa Fatihah, bisa sholat. Kita syukuri, kita berterima kasih pada bunda-bunda ini. Hanya dengan Bismillah. Dalam hadis lain di Quran itu ada, wa ma adraka ma sakor, la tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar, alaiha tis'ata asyar. Di neraka sakor itu ada malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah, jumlahnya 19. Katuwana nih Pak, mun anggota na ibuan katuwana. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin selamat, man arada ayyunjiyahullah minaz zabaniyah
faqra bismillahirrahmanirrahim tis'ata asyarah lianna hurufaha tis'ata asyarah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diselamatkan dari malaikat zabaniyah di neraka sakor, bacalah bismillahirrahmanirrahim 19 kali, karena hurufnya ada 19. Bismillah, putra putri bapak sudah bisa baca bismillah. Bapak tadi yang disiksa karena perbuatan jahatnya, karena dosanya, tidak usah didoakan, cukup anaknya bisa baca bismillahirrahmanirrahim, siksa dalam kubur sudah habis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah didoakan, Pak. Kalau anak kita soleh dan soleha, enggak usah didoakan, secara otomatis kesolehannya akan mengalir kepada orang tua yang ada di dalam kubur, sehingga siksanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari amalkan bismillah sangat beles kaleh sehari semalam, Pak. Hanya sangat beles, tahu saya ibuan. Ini perintah Rasulullah. Manin sokone Ustaz, perintah Rasulullah. Tekaning sokone mau perintah Rasulullah, ya mustajab lah. Makanya amalkan bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, marilah dukung TK Alislah. Jangan sampai ada dari bapak ibu yang masih emosi, menyimpan dendam sama guru-gurunya, sementara anaknya di sini. Ya lopot, Pak. Anak sekolah tapi bener yang sepos kita senang kepada salah satu gurunya. Ya lopot. Wong gurunya itu yang mendidik anak-anaknya menjadi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, mari dukung TK Alislah dengan mengolahkan putra-putrinya. Kalau masih ada adik-adiknya, taruhlah di Alislah, atau tetangga-tangga yang anaknya enggak sekolah, taruh di Alislah. Insya Allah kami siap mencetak anak yang soleh dan solehah, yang menjadi harapan paling akhir dari kehidupan kita nanti. Bukan harta, bukan dunia, bukan lainnya, tapi harapan kita paling akhir di akhir adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak kita yang ada di TK Alislah, dari nol kecil sampai nol besar, dari AB semuanya yang baik, yang sudah alumni, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.